Pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat spesial, istimewa, yaitu adalah menunda pernikahan dengan sebab belum menemukan jodoh yang cocok. Menunda pernikahan dengan sebab belum menemukan jodoh yang cocok, yang diidamkan, yang didambakan gitu kan. Ya, kita sebagai seorang manusia itu merupakan sebuah kewajaran apabila kita ini mengidolakan satu sosok, mendambakan, kita berharap untuk hidup bersama satu sosok begitu kan, yang laki-laki mencari bagaimana perempuan idamannya dengan ciri-ciri yang dia harapkan, yang dia mimpikan ya, yang perempuan ya mungkin banyak nonton film, mungkin dia banyak baca buku, mungkin dia sering mendengar dari cerita-cerita teman-temannya sehingga terbayangkan dalam benaknya bagaimana terwujudkan saya kepengen nikah dengan orang yang begini. Yang mungkin agak sulit untuk kita kriteriakan kalau misalkan secara detail ya. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pertama akan membahas terlebih dahulu seseorang itu kiranya sudah pantaskah dia untuk menikah. Ini kan kita bahas temanya adalah menunda. Menunda ini kan berarti sudah jatuh temponya, kemudian dia ditangguhkan, dia ditambah batas waktunya. Menunda kan jadinya gitu kan. Ya, orang sudah waktunya masuk belajar, tidak taunya ternyata dia pengen menunda. Yang tadinya 7 tahun sudah masuk SD, kemudian ditunda, baru umur 8 tahun, 9 tahun masuk SD, gitu kan. Ada sesuatu yang sudah harus dilakukan pada masanya, lalu tiba-tiba ditunda karena ada hal, karena ada sebab, gitu kan. Nah, maka dari itu kita akan bahas, misalkan ya, sudah pantaskah saya untuk menikah, ya, seperti itu. Maka kita akan jelaskan, pertama, kita harus kenali diri kita. Ya, seseorang itu lebih tahu mengenai dirinya masing-masing daripada orang lain. Ada orang bertanya, Ustadz, kira-kira saya ini udah pantas nikah apa belum? Ya, ente tanya sama diri sendiri. Ya. Nah, pertama, kita harus mengenali hukum nikah kepada diri kita ini apa. Kita ini menemukan karena orang itu menikah nanti beda hukum bersebab beda orang. Hukum nikah itu berbeda nanti karena orangnya itu beda. Yang pertama, nikah itu menjadi sunnah. Sunnah berarti kalau misalkan kita kerjakan dengan niat menghidupkan sunnah, ikuti Nabi, akan dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan ya juga nggak dapat apa-apa, nggak ada konsekuensi dosa. Ya. Kapan orang itu disunahkan untuk menikah? Ya. Bagi laki-laki yang memiliki hasrat untuk berhubungan seksual dan mampu menanggung biaya pernikahan seperti mas kawin dan nafkah. Nah ini yang pertama, adanya hasrat di dalam tubuh dia, keinginan kepada seorang perempuan, nafsu syahwat kepada seorang perempuan. Laki-laki ada hal yang demikian, itu satu. Yang kedua, ada kemampuan bagi dia untuk membiayai istrinya, mas kawin dan nafkah sehari-harinya. Ini kalau sudah dimiliki oleh seorang laki-laki punya dua ini, maka dia hukumnya sunnah untuk menikah. Pantas nggak? Ya pantas. Sunnah. Dapat pahala kalau dia kerjakan. Dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasul gitu kan. Kemudian yang kedua adalah khilaful aula. Khilaful aula itu apa sih? Khilaful aula itu tidak sesuai dengan apa yang berjalan daripada peraturan atau tatanan sunnah. Khilaful aula. Bedanya apa dengan makruh? Ini beda-beda tipis nih. Kalau kita nggak ngerti antara khilaful aula dengan makruh ini, kita akan keliru. Makruh itu apa? Makruh, kita bahas makruh dulu ya. Karena ini lebih kuat karakternya kepada hukum makruh. Makruh itu adalah satu perbuatan yang dihukumi dengan dalil kalau misalkan perbuatan itu dilakukan, maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau ditinggalkan juga dengan niat
untuk meninggalkan itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan dapat pahala. Jadi ditinggalkan kalau niat untuk taat, maka dapat pahala. Nah, dan makruh ini karena ada dalil secara terang, secara sharih yang melarang perbuatan itu. Contohnya seperti apa? Contohnya saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, la yajlisan ahadukum fil masjidi hatta yusolliya rakaataini. Ya, aku kama qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang dari kalian duduk di masjid ya sebelum melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, jadi ada sunnah tahiyatul masjid. Jangan duduk. Ini ada larangan. Janganlah duduk sebelum melaksanakan tahiyatul masjid. Lah, ada larangan seperti ini, berarti kalau dia melakukan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, maka dia melakukan perbuatan yang makruh. Karena ada nas, ada dalil secara khusus untuk melarang itu. Kalau khilaful aula enggak. Khilaful aula enggak ada dalil secara khusus untuk menghukumi perbuatan itu, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Walaupun tidak sampai ke haraman ya. Contohnya seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kebiasaannya, sunnahnya adalah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Setiap harinya sholat duha. Lah, ketika sunnah sudah tertata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah pada setiap harinya, lalu tiba-tiba ada orang yang meninggalkan sholat duha, ya, maka hukumnya adalah khilaful aula. Jadi sunnah tertata sholat duha. Ada larangan untuk meninggalkan sholat duha? Tidak ada. Tapi ini ada berbeda daripada apa yang sudah ditatanya oleh sunnah. Nah, andaikan ada perkataan Nabi, pasti Nabi akan melarang itu. Kamu sholat duha, jangan kamu tinggalkan. Aku sholat, masa kamu nggak sholat? Saya Nabi akan berkata seperti itu kepada umatnya, tapi Nabi nggak katakan itu. Nah, ketika tidak ada dalil sharih, maka hukumnya adalah khilaful aula. Dan nikah ini hukumnya khilaful aula bagi siapa? Bagi yang mempunyai hasrat menikah tapi tidak mempunyai biaya. Ya. Kita kan setiap manusia punya hasrat biologis. Nah, ini harus dipenuhi juga, bukan hanya kebutuhan yang bersifat zahir, makan, ya dia lapar makan, dia minum karena haus gitu kan, dia ngantuk kemudian dia tidur, yang bersifat zahir. Tapi ada di dalam tubuh kita hasrat biologis kepada lawan jenis kita. Itu yang mesti kita perhatikan, yang juga bisa kita penuhi gitu kan. Berapa banyak orang-orang yang beraktivitas kemudian aktivitasnya terganggu karena sebab hasrat biologinya itu meningkat, naik. Ya, mesti dilampiaskan. Nah, ketika dia sudah ada hasrat biologis seperti itu kepada lawan jenisnya, perempuan misalkan, ya, kemudian tidak punya biaya, maka hukumnya khilaful aula. Haram enggak haram. Ya, cuman hukumnya khilaful aula. Kemudian hukumnya makruh yang ketiga, bagi orang yang tidak mempunyai hasrat. Bagi orang yang tidak mempunyai hasrat, ya kemudian dan tidak memiliki biaya, atau memiliki biaya namun dirinya sudah pikun atau sakit seperti impoten yang berkelanjutan. Jadi yang makruh ini ketika orang itu tidak punya hasrat. Tapi punya biaya dia. Tidak punya hasrat tapi punya biaya. Mampu untuk nikah, biaya ada, uang banyak gitu kan. Tapi nggak ada ketertarikan sama lawan jenis gitu kan. Andaikan misalkan, mohon maaf, andaikan ditampakkan di hadapan dia wanita yang tidak berbusana pun, dia sama sekali tidak bergairah. Misalkan, lalu dia memutuskan dirinya untuk menikah. Nah, maka hukum pernikahannya adalah makruh. Untuk apa dia menikah? Nanti istrinya dianggurin kan, istrinya didiemin. Nah itu makanya nikah hukumnya makruh bagi orang yang seperti itu. Kemudian 2 hukum yang terakhir, wajib. Yang keempat adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai biaya, kemudian serta khawatir akan melakukan zina karena sudah saking memuncaknya syahwat biologisnya, ya, nafsu syahwat kepada lawan jenisnya, nafsu birahinya, ketika dia punya biaya, namun dia sudah sangat tertekan dengan apa yang ada dalam gejolak tubuhnya itu ya. Tapi dia punya biaya nih, wajib. Ini wajib. Punya biaya dia. Kalau tidak kalau tidak dia menikah, dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ini wajib. Daripada terjerumus ke dalam keharuman, ya ini wajib bagi dia.
Yang terakhir adalah haram. Haram itu kapan? Ketika bagi orang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami. Tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami. Artinya, nggak punya hasrat, ya kan, termasuk kewajiban seorang suami itu adalah memenuhi hasratnya istri juga. Istri punya hasrat sebagaimana suami punya hasrat. Ketika suami tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya istri, satu, dan yang kedua tidak mampu untuk memenuhi biaya secara zahir nafkah, makan, minumnya, kemudian tempat tinggalnya, pakaiannya, dia tidak bisa, maka hukumnya haram bagi dia. Haram. Dia udah nggak punya duit, uang nggak minat nikah lagi. Kalau udah kayak gitu haram. Karena kenapa? Akan merugikan istrinya kayak begitu. Nah, ini ada 5 hukum yang kita paparkan. Ada dari sunnah ya, kemudian khilaful aula, makruh, kemudian wajib, kemudian haram. Lah, kelima hukum ini terdapat dalam pribadi orang secara berbeda-beda. Nah, makanya kita harus kenali diri kita nih, orang yang mana dari 5 ini termasuk orang yang mana, sehingga kita bisa menyimpulkan kita sudah pantaskah untuk menikah. Kita sudah pantaskah untuk menikah. Nah, ada kata-kata ketika sudah pantas untuk menikah. Ustadz, saya sudah pantas untuk menikah. Misalkan saya sudah punya hasrat. Saya punya hasrat untuk menikah. Saya punya nafsu kepada lawan jenis saya sebagai laki-laki. Yang perempuan saya punya nafsu kepada laki-laki misalkan. Dan punya biaya. Punya biaya. Nah, ketika punya biaya dan punya hasrat, maka dianggap sudah pantas untuk menikah. Ketika sudah pantas, maka ada penundaan. Ya, penundaan menikah ya. Nah, kalau misalkan yang menjadi penundaan nikah itu bukan daripada nikah yang dihukumi wajib. Hukumnya wajib apa tadi? Kalau misalkan dia tidak menikah, dia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, kalau sudah seperti ini darurat, tidak boleh ditunda-tunda. Hari ini sudah sangat memuncak gejolak hasrat biologisnya. Kalau tidak menikah, hari ini dia akan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Maka wajib bagi dia untuk menyegerakan nikah itu. Jika tidak, ini kan ada sebuah hal ancaman yang sangat berbahaya, perzinahan. Ya, maka tidak diperkenankan untuk menunda pernikahan dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau dalam keadaan normal, masih biasa-biasa saja, ya, dia menunda pernikahannya itu tidak terlalu bergejolak syahwatnya, masih bisa ditahan-tahan, masih teralihkan dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Maka kiranya kalau misalkan hal yang demikian itu terjadi, masih diperkenankan bagi siapapun untuk menunda pernikahannya. Kalau bisa dan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita seputar fikih nikah ini. Tentunya akan kita lanjutkan dalam penundaan pernikahan bagi orang yang merasa belum menemukan jodoh yang cocok baginya. Hukum pernikahan yang tadi kita sebutkan bagi laki-laki ya, sekarang kita akan sebutkan bagi perempuan, karena ada beberapa ulama ya, banyak juga yang memandang adanya perbedaan hukum ini ketika dinisbatkan kepada laki-laki dan hukum ketika dinisbatkan kepada perempuan, terkhusus dalam masalah pernikahan. Ada yang mengatakan sama, ketika kita mengatakan hukum nikah itu adalah hukumnya wajib bagi laki-laki, maka itu pun juga wajib bagi perempuan. Ketika kita mengatakan hukum nikah itu ternyata wajib bagi sunnah bagi laki-laki, maka juga menjadi jatuhnya sunnah kepada perempuan. Tapi ada ulama yang membedakan itu. Ya, kita supaya menambah wawasan kita akan sebutkan kiranya dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, hukum nikah bagi perempuan adalah sunnah. Bagi wanita yang mempunyai hasrat atau butuh laki-laki yang mengayominya, seperti memberi nafkah, atau dia takut terjerumus ke dalam perzinahan. Ya. Pertama, perempuan itu punya hasrat. Perempuan itu punya hasrat, ketertarikan kepada lawan jenis ya. Mungkin satu waktu hasratnya memuncak, syahwatnya, nafsunya memuncak gitu kan. Dia butuh kepada pelampiasan gitu. Yang kedua, dia butuh kepada sosok laki-laki yang mengayomi dia. Butuh yang membiayainya, butuh yang melindunginya dia gitu kan. Nah, atau dia takut kalau misalkan tidak ada hal-hal yang seperti itu akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka hukum seperti ini dinyatakan kepada perempuan adalah sunnah. Ketika perempuan mengalami hal yang demikian, maka sunnah menikah baginya. Kemudian makruh bagi perempuan
yang tidak memiliki hasrat atau tidak butuh kepada nafkah. Tidak, jadi pilih salah satu ya. Dia tidak punya hasrat atau tidak butuh kepada nafkah. Nah, maka hukumnya makruh. Nah, ketika perempuan itu sudah tidak ada lagi nafsu kepada laki-laki, artinya bukan dia nggak normal, mungkin sudah saking dia yang teralihkan. Kan ada orang-orang yang mungkin perempuan-perempuan itu tersibukkan dengan karirnya, mungkin ada pekerjaannya, mungkin kalau yang artis syutingnya, pokoknya ada kesibukan sehari-harinya yang berupa karir dia, yang itu mengalihkan dia daripada perhatian hasrat kepada lawan jenisnya. Jadi sama sekali kayak dia nggak ada tertarik sama laki-laki gitu. Kemudian dia juga nggak butuh kepada nafkah laki-laki. Artinya apa? Sudah kaya dia. Karena karirnya yang tinggi, ya, karir perempuan itu yang tinggi, yang tadi karir itu sibuk, memalingkan dia, mengalihkan dia daripada hasrat kepada laki-laki, sehingga dia punya harta banyak, kaya, nggak butuh kepada laki-laki sudah. Nah, maka kalau seperti ini, maka keadaannya perempuan itu makruh untuk menikah. Selanjutnya adalah haram. Haram bagi wanita yang tidak mampu melaksanakan kewajiban seorang istri. Ya, ini juga suami ya. Tadi kita katakan suami yang tidak mampu untuk menjalankan. Ya yakin dia kalau saya menikah, saya tidak mampu untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang suami. Memberikan nafkah secara zahir ataupun batin. Begitu juga perempuan. Kalau saya menikah, saya yakin nanti tidak akan mampu melaksanakan hak-hak suami saya. Kewajiban saya sebagai istri. Maka hukumnya haram bagi dia. Kemudian wajib bagi perempuan yang kalau dia merasa terancam kehormatannya, ya, atau terjerumus ke dalam perzinahan yang hanya bisa dihindari dengan pernikahan. Misalkan dia merasa bahwasanya dirinya adalah perempuan yang diminati, yang banyak dilirik oleh laki-laki, yang cantik rupanya, misalkan. Kemudian dia juga punya syahwat, ya, dia juga punya rasa ketertarikan kepada laki-laki. Lah dia takut gitu kan. Ternyata banyak orang yang liatin gitu. Dia jemur pakaian, orang pada mampir ngeliatin dia gitu kan. Saking orang cantiknya gitu kan. Nah, kemudian dia punya nafsu juga. Dia takut kalau nafsu ini tidak tersalurkan, nanti akan terjerumus ke dalam perzinahan atau ada orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, mengganggu kehormatan dia. Maka hukumnya wajib bagi dia untuk menikah. Nah, jadi tambahan ya, ketika kita sudah mengetahui keadaan yang dimiliki oleh laki-laki, sudah pantaskah saya untuk menikah sebagai seorang laki-laki? Sekarang tambahannya, sudah pantaskah saya menikah ya sebagai seorang perempuan yang akan menjadi istri gitu kan? Ya kita harus kenali hukum apa yang terjatuh kepada diri kita. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika kita sudah mengetahui hukum apa yang terjadi kepada diri kita dan kita kenal dengan diri kita, kita tahu kita ini sudah pantas untuk menikah atau belum, maka dari itu kita bisa putuskan bahwa penundaan itu diperkenankan atau oleh syariat atau tidak. Ketika darurat memaksa untuk mensegerakan nikah, maka tidak diperkenankan untuk menunda-nunda pernikahan dengan alasan apapun. Kalau misalkan masih ada hal yang bisa ditunda, ya dia masih bisa nahan, dia masih bisa mempersiapkan lebih lama lagi, lebih panjang lagi waktunya, maka tidak apa-apa. Bahkan kalau misalkan penundaan itu bakal membuat satu maslahat kebaikan untuk kedua belah pihak atau kepada dirinya saja, maka itu dianjurkan untuk ditunda. Seperti apa? Seperti orang yang sedang belajar. Ya, seperti orang yang sedang belajar menuntut ilmu, maka dianjurkan ketika orang itu menuntut ilmu jangan menikah dulu, tuntaskan menuntut ilmunya. Artinya jenjang pendidikan yang dia tempuh gitu ya. Kalau kita bicara menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, nggak ada habisnya, nggak nikah kalau gitu. Yang jenjang pendidikannya dia, yang sekolahnya diselesaikan, yang kuliahnya diselesaikan, yang mondok pesantrennya diluluskan dulu. Setelah semuanya sudah selesai, terlepas daripada jenjang-jenjang pendidikan, barulah menikah. Itu adalah anjuran menunda pernikahan karena sebab thalabul ilm. Juga banyak ya, ada beberapa hal yang kiranya bisa menjadi tolak ukur orang itu boleh menunda atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya, ini tema kita adalah menunda pernikahan karena belum menemukan jodoh yang diidam-idamkan, ya, sosok istri yang menjadi impian dengan karakteristik yang sangat banyak gitu kan. Ya dia cari istri yang cantik, cari istri yang pintar, cari istri yang kaya, cari istri yang nasabnya bagus gitu kan ya. Kan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Muqnil Muhtaj dalam Syarhul Minhaj itu beliau menyebutkan wa qallat hadhihi al-awsaf fi nisa'i hadzal asr fi dunya. Dan
kalau kita ingin menemukan sifat-sifat daripada perempuan yang dinikahi sesuai dengan hadis, dia kaya, dia cantik, dia ahli agama, dia nasabnya tinggi misalkan. Nah, ini sudah sangat jarang banget tidak ada gitu kan. Nah, maka dari itu ya kiranya ketika kita ini ingin mendapatkan seorang pasangan yang sangat istimewa kriterianya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita berkaca diri. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu adalah cerminan diri kita. At-thayyibuna lit-thayyibat. At-thayyibuna lit-thayyibat. Yang baik akan ketemu yang baik. Wal khabithuna lil-khabithat. Yang buruk akan ketemu yang buruk. Yang tidak baik akan ketemu yang tidak baik. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan orang yang istimewa, yang rajin agama. Kita rajin agama apa enggak? Yang pinter, kita pinter apa enggak? Yang cantik misalkan, cantik nih ya, kita ganteng apa enggak? Nah kan gitu. Jangan sampai nanti terbalik gitu kan, jadi sebuah kontras yang nampak sangat mencolok. Cantik banget istrinya, yang laki-lakinya jelek banget. Ya, kita harus berkaca diri. Maka dari itu paling tidak anjuran agama harus kita taati, harus kita jalani. Sekiranya kita memilih calon pasangan kita tuh seperti apa sih? Jadi nggak usah kita ini berpikir dengan khayalan kita yang sering baca novel, membayangkan bagaimana pasangannya itu sesuai dengan ada di dunia fiksi itu. Kemudian yang sering nonton film, bagaimana pasangannya itu bisa se-perfect yang ada di film-film itu. Nah, kita berpatokan dengan agama, kita berpatokan dengan syariat. Ya, maka paling tidak akan kita sebutkan ya ada beberapa kriteria yang kiranya bisa menjadi tolak ukur ketika orang itu mencari pasangan ya. Sehingga dia ini nggak bingung mau sampai kapan dia menunda pernikahan itu untuk mendapatkan impiannya dia, cewek atau perempuan yang dia dambakan, laki-laki yang dia impikan. Sampai kapan kan? Nah, makanya kita paling tidak tahu tolak ukurnya seperti apa. Setidaknya ada 4 hal disunahkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Syarwani. Pertama, laki-laki disunahkan lebih tinggi dalam usianya. Artinya laki-laki lebih tua daripada perempuan itu. Suami lebih tua daripada istrinya. Yang kedua, lebih tinggi dalam postur tubuhnya. Laki-laki lebih tinggi daripada istrinya. Yang ketiga, hartanya. Dalam masalah ekonomi. Laki-laki lebih tinggi ekonominya ya, kekayaannya ya daripada istrinya. Nah, kemudian yang keempat adalah nasab, asal keturunannya. Ya, jadi laki-laki dianjurkan nasabnya lebih baik daripada nasab istrinya, nasab perempuannya. Kemudian ada 4 hal juga perempuan itu dianjurkan untuk lebih. Tadi laki-laki yang dianjurkan untuk lebih ya. Kalau sekarang perempuan yang dianjurkan untuk lebih. Ya. Yang pertama, kecantikan. Kecantikan dalam segi rupawan, dalam segi keindahan, perempuan dianjurkan itu untuk lebih daripada laki-laki. Mungkin laki-lakinya biasa aja, perempuannya harus cantik. Ini dianjurkan. Karena kenapa? Karena laki-laki kan diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Umpama misalkan dia mendapatkan istri yang dianggap kurang cantik, misalkan dalam kacamata dia kurang cantik. Ketika dia akan memandang kepada rumput tetangga yang lebih hijau, yang lebih cantik misalkan, dia akan melirik lagi. Nah, maka sekalian kalau cari istri yang cantik-cantik sekalian gitu, supaya nggak lirik sana lirik sini. Kemudian dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, perempuan harus lebih tinggi daripada laki-laki, punya sopan santun, punya sifat malu, punya sifat menjaga kehormatan, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah etika. Ya, beretika bagaimana dia berumah tangga, punya etika, aturan-aturan yang mesti dijalankan gitu. Selanjutnya adalah warok. Warok itu adalah menjaga daripada perbuatan maksiat, menghindari sesuatu yang boleh ya, tarkul mubah makhafata an yaqa fil haram ya, meninggalkan sesuatu yang boleh takut-takut dia itu terjerumus ke dalam keharaman. Yang boleh aja ditinggalkan ya, yang boleh ditinggalkan itu warok. Itu perempuan nggak sembarangan, karena perempuan itu dikatakan adalah madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Bagaimana ketika seorang ulama memberikan sebuah survei terhadap apa yang ada di dunia ini daripada fenomena-fenomena
besarnya tumbuhnya anak ya. Jadi persentase membuktikan bahwa 70% yang menentukan nasibnya anak di masa mendatang, anak ini mau jadi apa, berhasil atau tidak, 70% dari ibunya, 30% dari ayahnya. Meskipun ayahnya alim, meskipun ayahnya ulama, meskipun ayahnya ganteng, meskipun ayahnya punya hal-hal yang istimewa, tapi 70% ditentukan oleh ibunya. Ya. Ketika seorang ayah pergi keluar cari nafkah, anak sama siapa? Anak sama ibunya. Nah, yang mendidik dia, yang memberikan contoh teladan kepada dia, yang memberikan makanan kepada dia, ya, yang memberikan sebuah sikap, ya bagaimana bersikap di rumah, ini ibunya. Maka yang menjadi sebuah penentu besar adalah ibunya. Maka itu wara, hati-hati dalam mendidik anak. Ini sangat dituntut, sangat dianjurkan, sangat diminta dalam agama. Maka dari itu, carilah perempuan-perempuan yang wara dalam agama. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, jangan kita ini berpatokan dengan apa yang menjadi kesenangan nafsu kita saja, tapi kita harus selalu mengaitkan dengan agama. Karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Kalaupun ada pandangan kurang, itulah kita, bukan agama kita. Yang kurang itu adalah orang yang memahami agamanya, bukan agamanya. Aturan agama sudah sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamaku dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Semoga kita bisa memilih pasangan kita dengan kriteria-kriteria yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan